Hai, Assalamualaikum. Buat kalian yang sedang merebah menuju lelap. Sebelumnya, kenalin, gue Aai. Dan ini cerita pertama gue. Semoga sebait kisah ini bisa menjadi pengantar tidur yang nyaman buat kalian. Seseorang semestinya memutuskan menjalani hidup bersama kekasihnya karena menemukan keutuhan atas bagian dirinya yang hilang. Bukan sekedar takut kesepian, bukan sekedar benci sendirian. Mungkin kamu pernah mengejar, berusaha mendapatkan, atau nerima seseorang hadir di hidup kamu, nemenin hari-hari kamu, bahkan sesekali bermanja. Ya, semua karena kamu cuma benci sendirian atau takut kesepian. Tapi gue rasa wajar deh, karena gue juga pernah ngalamin fase itu. Bahkan anehnya, gue pernah ngejar seseorang yang gue sadar kalau gue gak cinta sama dia. Ya itu, waktu itu gue cuma merasa gak asik aja kalau sendirian. Dan sialnya, ternyata dia benar-benar jatuh hati. Dia serius. Gue tahu gue salah banget. Tapi waktu itu gue gak ngerti gimana nyudahinnya, gimana selesaiin hubungan itu. Gue gak ngerti. Setelah cukup lama gue sama dia ngejalanin hubungan yang gak selaras, akhirnya gue beraniin diri deh. Gue jujur sama dia kalau gue gak cinta. Lalu dia nangis hebat. Dan malam itu kita sudahin hubungan itu. Gue antar dia pulang dan dia masih sambil nangis. Dia minta izin untuk hapus segala hal tentang gue. Bukan cuma gak mau ketemu gue lagi, tapi dia blokir WA, Instagram, dan pad gue. Beberapa hari setelah gue gak ketemu dia, saat itu kayaknya Tuhan bales deh kejahatan gue sama dia. Gak tahu kenapa tiap malam gue ngerasa kangen banget sama dia. Tapi gak bisa apa-apa, karena gue udah gak mungkin lagi ngehubungin dia. Gue harus ngejalani hidup dari semua perbuatan gue. Sebelum kenal dia, hidup gue gak sepi-sepi banget sih sebenarnya. Ya jomblo biasa aja. Gue bisa hangout sama siapapun, ke coffee shop manapun. Gak masalah sih sendirian waktu itu ya. Tapi setelah kenal dia, hidup gue berubah. Jadi jauh lebih asik aja, lebih nyaman, lebih seru. Gue sering ngajak dia hangout bareng teman-teman gue. Dan sialnya, gue ngerasa hidup gue lebih seru justru ketika dia udah gak ada lagi di hidup gue. Lalu setelah gue ngebiarin dia pergi dari hidup gue, sumpah rasanya gak enak banget, gak karuan. Kesepian gue berkali-kali lipat dari sebelumnya. Semua aktivitas rasanya hambar. Bahkan lagi ngantor, lagi meet up sama temen pun, otak gue terus menuliskan setiap kisah lalu tentang gue dan dia. Dan itu rasanya gak enak banget. Sampai suatu hari, karena terlalu lama juga, ternyata gue harus terus mikirin dia. Gue bertarung melawan kebodohan gue sendiri. Gue dikalahkan permainan yang gue ciptain sendiri. Gue gak fokus dalam segala hal. Selalu terbayang tangisan dia malam itu, waktu gue anterin dia pulang untuk terakhir kalinya. Sumpah, gue pengen minta maaf banget sekali lagi, bahkan 100 kali lagi. Gue pengen meluk dia lagi, tapi udah gak mungkin. Akhirnya
Gue gak bisa terus-terusan gak karuan gini hidup gue. Gue ambil cuti dari kantor dan gue berangkat ngetrip sendirian. Gue naik kereta ke Purwokerto, lalu gue ke Baturaden, dan gue naik Gunung Slamet sendirian. Iya, gak tahu kenapa saat itu di otak gue cuma pengen kayak gitu aja. Cuma ada destinasi itu deh kayaknya. Gue gak kepikiran tempat lain. Gila, gue segalau itu. Di atas gunung, gue teriak sekencang-kencangnya. Gue minta maaf sama Tuhan, sama pemilik hati gue. Dan mohon, semua gundah selama ini, tolong dong dihilangkan. Alhamdulillah, turun gunung, perasaan gue udah lebih nyaman. Mulai berdamai dengan kenyataan dan diri sendiri. Gue lanjut perjalanan ke Jogja sendirian. Terus gue lanjut ke Pacitan, tidur di pinggir laut sendirian. Sepanjang perjalanan, saat itu gue janji sama diri sendiri, jangan lagi main-main soal perasaan. Gue gak mau ngerasain gini lagi. Gila, gak enak banget bener rasanya. Gak karuan hidup gue. Kayak kepingan-kepingan puzzle yang gue gak ngerti bentuk aslinya. Gue gak ngerti harus disusun kayak gimana. Berantakan aja gitu. Gue tanamkan di pikiran kalau gue udah gak akan berkomitmen sebelum gue yakin kalau gue benar-benar cinta sama seseorang. Dan ternyata setelah gue jalanin, hidup gue jadi lebih asik lagi. Ya bahkan lebih asik dari jomblo sebelumnya. Gue merasa lebih bisa menghargai orang, bisa nyikapin persoalan dengan lebih bijak lagi. Karena gue merasa udah selesai dengan diri sendiri. Gue punya kontrol penuh atas ego dan ambisi gue sekarang. Gak kalah lagi sama nafsu sementara. Dan gue ternyata bisa bahagia meski sendirian. Gue bisa cuti dan berangkat kemanapun, ngetrip lagi sendirian sambil motret setiap momen yang gue temui sepanjang perjalanan. Ternyata gue gak kesepian. Dan gue juga punya teman-teman. Ya walaupun teman gue gak banyak, tapi kita satu frekuensi dan selalu seru aja setiap ketemu. Mungkin kalian juga udah ada yang ada di fase kayak gue sekarang, dimana semakin dewasa ternyata kita gak butuh banyak teman yang sekedar teman. Kita lebih nyaman berteman sama orang yang itu-itu aja sih menurut gue. Tapi ia memang mengerti kita secara penuh. Teman yang gak pernah ngedikte kita untuk sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Teman yang gak juga selalu memuji dan mengiyakan semua persepsi kita. Tapi teman yang rela sabar dengerin cerita kita tanpa sela. Lalu dia berkomentar dari sudut pandang dia, dan kita saling berargumen aja sambil ngopi. Ternyata pertemanan begitu tuh asik banget. Gak ada yang fake. Kita tahu cerita teman kita luar dalam. Kita tahu dia jujur. Gak ada tuh yang namanya depan lain belakang lain. Banyak melakukan perjalanan sendirian udah merubah karakter gue, mindset gue tentang hidup. Tadinya gue pikir sendirian dan kesepian itu komplementer.
saling melengkapi. Ya kayak rumah dan pintu, kayak remote dan baterai, atau kayak layangan dan benang. Ternyata sendirian dan kesepian itu gak mesti sepaket. Kalau kata perokok di kampung mah, gak harus sebungkus. Mereka bisa diketeng, bisa terpisah. Untuk orang-orang yang udah selesai dengan egonya sendiri, mereka bisa jalan sendirian tanpa merasa kesepian. Seperti mereka yang tahu takaran bisa nikmatin tequila yang banyak tanpa hangover. Oh iya, setelah hampir setahun, tiba-tiba ada satu malam dia nelpon gue lagi. Dia cerita, sebelumnya nanyain kabar gue. Lalu dia ngasih kabar kalau besok dia mau nikah. Jadi besok paginya dia mau akad dan malamnya dia nelpon gue. Dia juga minta maaf gak bisa ngundang ke acaranya, karena katanya acaranya kecil-kecilan, cukup khusus keluarga aja. Jadi dia emang gak ngundang banyak temen. Gue seneng, ternyata dia udah bener-bener maafin gue. Dan ada satu perasaan yang mungkin gue gak ngerti gimana ngejelasinnya. Tapi yang pasti ketika gue denger kabar dia mau nikah besok, sumpah gue bahagia banget. Gue bahagia karena gue tahu dia udah bahagia. Dan gue ngerasa kayaknya gue bisa mastiin deh, udah gak ada lagi laki-laki yang nyakitin dia lagi. Dia gak akan ketemu laki-laki yang kayak gue lagi. Yang kayak gue, yang versi yang dulu. Gue yang berantakan, cuma mau main-main, kacau, gak ngehargain perasaan orang. Ya tapi malam itu ketika nerima telepon dari dia, sumpah gue seneng banget. Jadi intinya semoga kalian juga bisa berdamai dengan diri sendiri dan kenyataan. Kalau memang sejatinya kita pasti nerima balasan atas perbuatan kita. Gue ngerasain perasaan yang gak enak banget. Iya, orang dengan tingkat galau kayak gimana yang naik gunung sendirian. Saat itu bayaran dari Tuhan atas kelakuan gue yang segitu kacaunya, segitu gak ngehargain orangnya. Makanya sampai sekarang gue kayak gak mau deh gambling lagi soal perasaan. Pacaran sama seseorang cuma ngisi status atau cuma pengen nggak kesepian aja gitu. Kayaknya sekarang udah nggak bisa lagi kayak gitu deh. Gue lebih milih nunggu deh. Gue lebih milih sampai Tuhan ngerasa memang gue pantas buat dapetin pendamping yang memang paham gue luar dalam, bisa sabar sama keanehan-keanehan gue, jatuh cinta sama karakter gue, dan yang paling penting orang itu gak ngebiarin kebiasaan atau habit buruk gue. Gue butuh orang yang kayak gitu. Makanya gak apa-apa deh gue sabar.
sambil belajar. Gue juga lagi mantesin diri. Ya, gue pikir nikah juga bukan tentang siapa yang duluan sih. Karena yang paling penting adalah gimana caranya gue dapetin orang yang tepat, yang ketika gue sama dia, gue gak butuh telinga lain untuk dengar keluhan gue, untuk dengar trouble gue, untuk dengar cerita-cerita gue yang mungkin ngebosenin, dengar cerita gue yang bikin jenuh sebenarnya kalau lagi ada masalah. Gue butuh orang yang sabar dengerin itu. Makanya sekarang porsinya gue yang lagi sabar. Semoga ada seseorang yang kayak gitu yang Tuhan temuin sama gue nantinya. Oke deh, cerita pertama tentang kesepian. Sebenarnya gak kesepian sih, gue sendirian memang, tapi ya itu, gue gak kesepian. Semoga ada manfaatnya buat kalian yang dengerin ini menjelang tidur. Semoga besok ketika kalian bangun dari tidur, kalian selalu punya energi positif. Kalian paham gimana lebih bijak lagi nyikapin hidup. Oke deh, gue juga gak mau kebanyakan terlalu kesannya menggurui atau gimana. Gue cuma pengen berbagi cerita aja kalau gue pernah ngalamin sesuatu yang